Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Saya Herman SAG, guru SD Islam An-Nizam Medan. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Mari sama-sama kita berdoa mengawali pembelajaran sirah kita pada hari ini. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah anak-anak bapak yang soleh dan soleh sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran sirah kita, yaitu yang berhubungan dengan dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Anak-anak bapak sekalian yang bapak sayangi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah Islam di kota Mekah itu ada dua fase. Yang pertama fase secara sembunyi, yang mana beliau mengajak orang-orang Arab jahiliyah untuk beriman kepada Allah, untuk menyembah Allah dari kalangan keluarga dan sahabat terdekat. Baru setelah turun firman Allah yang kedua, maka Rasulullah mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dengan secara terang-terangan, dengan mengumpulkan 40 orang kaum kafir Quraisy di Bukit Sofa di Mina. Yang tatkala itu di antara mereka ada yang menentang dakwah Nabi SAW, yaitu paman Nabi sendiri yang bernama Abu Lahab, dan nama beliau itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Anak-anak bapak yang soleh dan soleh sekalian, Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah Islam di kota Makkah ini banyak sekali mengalami tantangan, hambatan dan gangguan. Di antaranya Nabi Muhammad SAW pernah ditawari dengan harta kekayaan, dengan pangkat dan jabatan, dengan ratu atau dengan kesenangan wanita, maka Nabi Muhammad SAW menolaknya. Ketika itu paman Nabi Abu Thalib menyatakan, wahai Muhammad, di antara pemuka-pemuka Quraisy pernah datang kepadaku menawarkan kepadamu agar kamu meninggalkan ajaran agama baru yang kau kembangkan. Maka dengan rilis Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Allah, demi Allah wahai pamanku, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan ajaran agama yang kubawa ini, biar aku hancur karenanya atau aku karena harus menang karenanya. Itulah yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sikap kaum Quraisy kepada Nabi dan kaum muslimin kala itu tidak gencar-gencarnya mereka melakukan siksaan-siksaan kepada kaum muslimin, dan Nabi Muhammad SAW menyarankan kepada umat Islam atau kaum muslimin di kala itu supaya tidak memperlihatkan praktik ibadah dalam keseharian, tapi ibadah dikerjakan secara sembunyi untuk menghindari siksaan dari kaum kafir Quraisy. Nah, anak bapak yang soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu kita sebagai sosok pribadi seorang mukmin hendaklah kita bisa mencontoh kebesaran perilaku baginda Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah Islam yang penuh dengan tantangan, ujian, cobaan, namun beliau tetap tegar untuk menyampaikan dakwah Islam. Nah, kita sebagai umat Islam yang hidup di zaman saat ini haruslah seperti mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Tembusnya. Baik anak-anak bapak yang soleh dan soleh sekalian, walaupun umat Islam itu dilarang oleh Nabi untuk memperlihatkan ibadah secara terang-terangan, namun mereka disarankan untuk melaksanakan ibadah secara sembunyi. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap tegar untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan di tengah-tengah masyarakat Arab Quraisy di kala itu. Yang mana di antara para sahabat yang mendapatkan siksaan itu ada beberapa orang, ya. Mereka itu dipukul, dicambuk, ditarik pakai kuda, ditimpai batu dan sebagainya. Namun para sahabat Nabi tersebut tetap tegar dengan iman dan tauhid yang kokoh, yaitu dalam memegang ajaran agama Islam, sehingga agama Islam itu menjadi agama pilihan bagi diri mereka sendiri. Anak-anak bapak yang soleh dan soleh sekalian, harapan bapak, anak-anak bapak harus lebih kokoh dan tegar lagi untuk belajar Islam dengan baik, dengan mempelajari sejarah para nabi dan rasul, sehingga dengan mempelajari sejarah para nabi dan rasul kita bisa memahami Islam itu dengan baik dan mengamalkan Islam dengan baik. Dan baik anak-anak bapak yang soleh dan soleh sekalian, silahkan dilihat di buku LKS-nya, yaitu halaman 15, kerjakan latihan soal bagian 1. Ya, mudah-mudahan anak-anak bapak bisa pahami dengan baik. Demikian pembelajaran kita, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya, like, comment, and share. SD Islam An-Nizam, cerdas, soleh, bersih, mandiri. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.